Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Selamat datang di webinar hari ini. Dan hari ini akan dipandu oleh saya, Maru Setiawan, Sales and Event Marketer dari Zoho Indonesia. Dan hari ini juga akan bersama dengan rekan saya, Muhammad Akil, Pre-Sales Engineer, di mana kami berdua akan membawakan webinar hari ini dengan topik mengenal dasar-dasar Zoho Workplace untuk pengguna baru. Tetapi sebelum kita membahas satu persatu langkah-langkah untuk Anda sebagai pengguna Zoho Workplace, kami akan terlebih dahulu mengenalkan apa saja rangkaian yang ada di dalam Zoho Workplace. Jadi Zoho Workplace ini adalah aplikasi produktivitas untuk bisnis yang menggabungkan email bisnis, Office Suite online, penyimpanan file, komunikasi tim, baik itu chat, meeting online, hingga company intranet, yang dilengkapi juga dengan aplikasi keamanan data. Semua tersedia di dalam satu rangkaian platform, menjadikan Zoho Workplace solusi tidak terbatas untuk komunikasi, kolaborasi, hingga employee engagement. Kita akan bahas satu persatu aplikasi yang ada di dalam Zoho Workplace ini. Pertama, ada aplikasi Zoho Mail dengan keamanan dan privasi data yang powerful. Jadi pusat data Zoho Mail ini dilengkapi dengan keamanan dan ketahanan yang andal dengan waktu aktif mencapai 99,9%. Anda bisa memanfaatkan keunggulan hosting email bisnis aman yang mendukung enkripsi saat sedang tidak digunakan dan transit, serta enkripsi pesan. Layanan hosting email bisnis kami memungkinkan Anda untuk bisa mengontrol data sepenuhnya. Praktik privasi terbaik di kelas enterprise ini juga memastikan data Anda hanya menjadi milik Anda sendiri. Proses migrasi dari salah satu penyedia layanan email besar seperti misalnya Google Workspace, Office 365, atau hosted Exchange server juga makin mudah. Selain email, kami juga akan memindahkan kontak, kalender, dan data lain yang disimpan di penyedia layanan lama Anda. Dan setelah Anda mengautentikasi akun email yang sudah ada, Anda hanya perlu menunggu proses migrasi Anda selesai di dashboard email. Di Zoho, kami berusaha menjadikan setiap proses sesederhana mungkin. Maka dari itu, kami menawarkan metode migrasi tercepat sekaligus transisi yang dijamin mudah tanpa perlu menghentikan operasi bisnis. Kami siap membantu Anda sebelum, selama, atau setelah Anda bermigrasi ke mail. Dan apabila Anda memiliki pertanyaan ataupun tanggapan, Anda bisa mengirimkan email kepada tim support kami, khususnya tim support yang ada di Zoho Mail. Berikutnya ada Zoho Calendar. Ini merupakan kalender online yang membantu meeting berjalan lancar tanpa konflik jadwal dan seluruh jadwal tim Anda selalu sinkron. Sehingga tim Anda bisa bekerja lebih efisien. Dengan Zoho Calendar, Anda bisa menjadwalkan meeting, sesi brainstorming, atau kegiatan tim dengan cepat menggunakan tools intuitif yang menyarankan waktu terbaik dan secara otomatis memeriksa ketersediaan anggota tim Anda. Dengan fitur resource booking, Anda bisa memesan dan mengelola resource atau sumber daya, seperti misalnya ruangan meeting, kendaraan operasional yang bisa Anda gunakan untuk meeting, kemudian juga penggunaan alat-alat kantor ya, misalnya penggunaan LCD screen untuk meeting juga, dan ini bisa dengan mudah tanpa benturan jadwal dengan tim yang lainnya. Show Calendar juga memastikan sinkronisasi sempurna di semua perangkat Anda, jadi Anda bisa mengakses jadwal, membuat acara, dan menerima update di semua perangkat apapun di sistem operasi apapun juga, baik itu dengan Windows, Mac, Android, atau iOS. Selanjutnya di sini ada Zoho To Do. Ini merupakan aplikasi manajemen tugas atau task management yang dirancang untuk mengorganisasi pekerjaan pribadi maupun kolaborasi tim secara efisien. Aplikasi ini berfungsi sebagai pusat kendali untuk semua daftar tugas Anda dan terintegrasi langsung ke dalam ekosistem Zoho Workplace. Di Zoho To Do tersedia task board, ini sebagai manajemen task yang lengkap, mulai dari menambahkan tugas, menentukan deadline, membuat reminder otomatis, dan menetapkan skala prioritas. Anda juga bisa membuat subtask ataupun subtugas untuk bisa memecah task besar yang rumit menjadi beberapa bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan oleh tim Anda. Dan Anda juga bisa mengatur kolaborasi tim dengan membuat tugas kelompok dan mendelegasikan tanggung jawab kepada anggota tim yang lainnya. Berikutnya di sini ada Zoho Click.
Di sini merupakan aplikasi chatting untuk kebutuhan bisnis dan pekerjaan Anda. Jadi kalau misalnya selama ini Anda masih, eee, menjadikan aplikasi chatting dalam satu ruangan, misalnya di sini ya, di Indonesia adalah WhatsApp sebagai aplikasi chatting terbesar. Nah, Anda bisa mulai menggunakan ZoClick sebagai solusi untuk bisa membedakan antara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan bisnis atau pekerjaan Anda. Dengan ZoClick Anda bisa berkomunikasi di dalam tim atau berkomunikasi eksternal, seperti misalnya dengan vendor, dengan agensi, dan lainnya, di mana diskusinya bisa tetap berjalan lancar lewat fitur chat. Anda juga bisa membuat channel ataupun grup, dan juga bahkan Anda bisa melakukan meeting online di dalam ZoClick. Dan percakapan Anda di sini juga sudah didukung oleh Zia. Zia merupakan AI dari Zoho yang bisa meringkas obrolan saat itu juga sehingga bisa menghemat waktu Anda. Selanjutnya di sini ada Zoho Workdive. Ini adalah platform penyimpanan cloud dan kolaborasi konten online yang dirancang khusus untuk mengelola file bagi personal maupun tim bisnis Anda. Nah, berbeda dengan cloud storage konvensional yang fokus pada penyimpanan data personal, Zoho Workdive ini menggunakan konsep team folders, di mana seluruh anggota tim bisa berbagi dan mengedit file secara terpusat dan real time dalam satu ruang kerja yang aman. Di dalam Zoho Workdev ini juga ada version control, di mana ini adalah fitur yang otomatis mencatat, menyimpan, dan melacak setiap perubahan yang terjadi pada sebuah file. Fitur ini bisa memastikan Anda tidak akan kehilangan data lama saat file diedit oleh banyak orang secara bersamaan. Anda juga bisa bekerja dari mana saja dengan Zoho Workdev, karena selain dengan desktop, juga tersedia untuk smartphone dan juga tablet. Anda bisa selalu mencadangkan file tim secara offline sehingga seluruh data Anda akan selalu sinkron. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian Office Suite. Di sini ada 3 yaitu Zoho Writer, Zoho, Show, dan juga nanti ada Zoho Sheet. Nah, yang ini adalah Zoho Writer yang merupakan aplikasi pemroses kata untuk kolaborasi tim serta otomatisasi dokumen. Anda bisa mendesain layout dokumen yang kompleks dengan berbagai fitur, mulai dari basic hingga pemformatan lanjutan untuk membuat tata letak dokumen secara custom. Kami sudah menyertakan Zia yang tadi sudah saya sebutkan ya, sebagai asisten AI dari Zoho, yang bisa Anda manfaatkan untuk mendesain template dokumen, menghasilkan ide, serta menulis, mengedit, memparaphrase atau memparafrasa, dan menulis ulang dengan lebih cepat. Zoho Writer ini bisa beroperasi penuh dengan mode offline, sehingga Anda bisa membuat, maupun mengelola dokumen dari perangkat apa saja dan di mana saja. Selanjutnya ada ZoSheet. Ini adalah solusi spreadsheet yang dirancang untuk membuat, mengedit, dan mengelola lembar kerja secara kolaboratif. Platform ini menjadi alternatif kuat bagi Microsoft Excel dan juga Google Sheet karena menawarkan fitur analisis data berbasis AI, di mana kami memberikan keamanan privasi yang ketat tanpa iklan, serta kemudahan integrasi dengan ekosistem bisnis, juga tentunya kemudahan mengelola data dengan aplikasi mobile Anda. Dan ada juga Zoho Show yang merupakan solusi presentasi online untuk membantu tim mendesain, berkolaborasi, dan menyajikan materi slide secara profesional. Dengan bantuan Zia, Anda bisa membuat draft presentasi otomatis dan menyempurnakan konten slide hanya dengan instruksi teks. Dengan mode offline, ini bisa memungkinkan Anda untuk membuat, melihat, dan mengedit slide tanpa koneksi internet yang akan otomatis disinkronkan saat Anda online kembali di berbagai device. Zoho ini juga kompatibel dengan format presentasi lainnya seperti misalnya PowerPoint, sehingga pengeditan presentasi bisa berjalan dengan mulus tanpa merusak tata letak asli file tersebut. Selanjutnya ada Zoho Meeting, sesuai dengan namanya, ini adalah platform konferensi video dan juga bisa Anda gunakan untuk webinar yang aman dan dirancang untuk membantu tim berkolaborasi secara jarak jauh. Zoom Meeting ini sangat user friendly karena peserta bisa langsung bergabung ke ruang meeting langsung dari browser di desktop tanpa wajib mengunduh aplikasi tambahan. Anda juga bisa sharing screen untuk mempermudah presentasi dokumen atau demonstrasi secara real time. Dan ketika meeting berlangsung, Anda juga bisa membaginya menjadi ruang pribadi dan juga breakout rooms. Dan juga ada fitur whiteboard untuk bertukar ide dan mencatat selama sesi berlangsung.
Anda juga bisa merekam dan menyimpan sesi meeting dalam format MP4 untuk dibagikan atau ditonton ulang nantinya. Berikutnya di sini ada Zoho Connect. Dalam pengertian sederhana, ini adalah sebuah platform media sosial untuk perusahaan Anda yang dirancang khusus untuk memfasilitasi komunikasi internal, kolaborasi tim, dan pembangunan budaya kerja di dalam organisasi Anda. Aplikasi ini menyatukan seluruh karyawan, proyek, basis pengetahuan atau knowledge base, hingga kegiatan menyenangkan seperti games misalnya yang bisa dilakukan dengan rekan-rekan kerja Anda. Sehingga aplikasi ini tepat untuk Anda yang membutuhkan platform employee engagement yang lebih baik dan juga lebih aman. Dan terakhir di sini ada Zoho Vault. Jadi Zoho Vault ini adalah aplikasi password manager untuk menyimpan, membagikan, dan mengelola kredensial login serta data sensitif secara aman. Zoho Vault ini menggunakan arsitektur keamanan Zero Knowledge yang berarti data Anda dienkripsi secara lokal di perangkat Anda menggunakan kunci enkripsi sebelum disimpan di server. Fitur utama Zoho Vault ini adalah seperti penyimpanan tidak terbatas untuk menyimpan kata sandi, dokumen-dokumen penting, dan catatan sensitif tanpa batasan kuota. Keamanan enkripsi dari Zoho Vault ini juga mengunci data dengan standar enkripsi tertinggi di dalam industri yang dikombinasikan dengan master password yang hanya diketahui oleh Anda sendiri. Pengisian otomatis atau autofill ini juga bisa mengisi kredensial login secara otomatis pada situs web dan aplikasi seluler melalui ekstensi browser maupun aplikasi smartphone Anda. Dan Anda juga bisa berbagi sandi dengan aman karena Zovault mengizinkan tim bisnis untuk saling membagikan akses akun tertentu tanpa harus memperlihatkan teks kata sandi asli kepada karyawan atau tim Anda. Dan itu adalah aplikasi-aplikasi yang tersedia di dalam rangkaian Zoho Workplace. Untuk semakin mendukung produktivitas dan keamanan data Anda, kami juga memiliki aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa Anda manfaatkan. Yaitu, yang pertama ada Trident, ini merupakan aplikasi desktop terpadu atau all-in-one companion app, gratis untuk pengguna berbayar dan juga bagi Anda yang sedang trial Zoho Workplace atau yang sedang melakukan uji coba Zoho Workplace. Aplikasi ini menggabungkan berbagai alat komunikasi, produktivitas, dan kolaborasi ke dalam satu platform native di macOS dan juga Windows. Jadi daripada Anda membuka banyak tab di browser, Anda dapat mengelola email, obrolan tim, call atau panggilan, hingga kalender langsung dari satu jendela aplikasi yang terintegrasi. Selanjutnya di sini juga ada Zoho OneOut. Ini adalah aplikasi multi-factor authentication atau MFA gratis dari Zoho untuk mengamankan akun Zoho dan berbagai akun online pihak ketiga lainnya. Aplikasi ini dapat menjadi alternatif tangguh untuk menggantikan Google Authenticator atau OT yang sudah tidak didukung lagi di PC, sehingga Zoho OneOut ini juga telah memiliki keamanan biometrik yang mendukung fitur pemindahan wajah atau Face ID. Kemudian juga bisa dengan sidik jari atau Touch ID, serta juga bisa dengan Windows Hello untuk mengunci aplikasi autentikator Anda. Anda juga bisa menyinkronkan OTP di berbagai platform dan memungkinkan pengaturan status perangkat utama, primary, serta cadangan atau secondary. Nah, itu tadi rekan-rekan aplikasi yang ada di dalam Zoho Workplace dan juga aplikasi tambahan yang bisa Anda manfaatkan. Dan berikutnya kita akan langsung masuk ke demonstrasi mengenai bagaimana langkah-langkah ketika Anda menggunakan Zoho Workplace, terutama bagi Anda yang baru pertama kali menggunakan Zoho Workplace. Untuk ini akan dibawakan oleh rekan saya Akil yang akan memberikan demonstrasinya secara langsung. Silakan Akil. Oke, baik. Terima kasih Mas Ma'ruf atas, presentasi yang sangat informatif. Jadi teman-teman sudah mengetahui ya, apa itu Zoho Workplace dan aplikasi-aplikasi apa saja di dalamnya. Nah, untuk sesi selanjutnya, saya akan menjelaskan ke teman-teman dengan membawakan sebuah demo singkat tentang bagaimana teman-teman bisa sign up di Zoho Workplace dan nantinya bagaimana setup awal yang bisa teman-teman lakukan sebelum nantinya teman-teman on board ke aplikasi Zoho Workplace. Nah, di sini teman-teman bisa langsung googling saja. Nah, di Google teman-teman bisa langsung cari Zoho Mail sign up. Nah, di sini nantinya akan langsung menampilkan URL dari Zoho Mail. Nah, teman-teman di sini bisa langsung sign up ke aplikasi Zoho Mail-nya.
di sini. Klik dan nanti akan langsung redirect ke tampilan sign up dari Zoho Mail. Nah, di sini teman-teman bisa langsung sign up gunakan nama teman-teman, email, email yang nanti teman-teman akan gunakan, password dan juga nomor telepon aktif untuk kita gunakan sebagai OTP. Nah, di sini saya sudah mengisi. Jadi ada namanya dari Mas Ma'ruf ya, emailnya sudah ada, password dan juga nomor telepon aktif. Nah, di sini akan langsung saya coba sign up. Oke. Di sini kita langsung sign up. Oke, captcha-nya bisa diisi dulu untuk proses verifikasi. Wah, empat. Oke, kemudian ada OTP. Mungkin mohon dibantu, Mas Ma'ruf, nomor OTP-nya. Kemudian kita bisa langsung verifikasi di sini. Nah, setelah kita verifikasi untuk daftar ke Zoho Mail, nantinya sistem akan mengarahkan teman-teman untuk setup emailnya. Nah, di sini adalah hal yang penting. Nah, karena teman-teman harus memilih nih plan yang teman-teman gunakan. Di Zoho Mail, kami punya 2 tipe plan. Yang pertama adalah mail only plan, yaitu plan untuk teman-teman bisa menggunakan Zoho Mail jika kebutuhannya hanya untuk email saja. Nah, ini bisa pilih mail only. Kita punya mail lite dan mail premium dari 5 GB hingga 50 GB. Kemudian, jika teman-teman butuh aplikasi kolaboratif seperti yang dijelaskan Mas Maruf sebelumnya, teman-teman bisa pilih workplace plan. Kita menyediakan standar plan dan professional plan. Nah, ini start storage-nya itu dari 30 GB hingga 100 GB. Dan juga ada work drive storage, yaitu 100 GB hingga 1 TB team storage. Nah, di sini teman-teman bisa memilih plan apa yang teman-teman butuhkan. Selain itu, kita juga menyediakan trial selama 15 hari. Nah, trial hanya tersedia di email premium dan professional plan saja. Nah, di sini teman-teman bisa trial hingga 15 hari tanpa perlu input kredit card apapun teman-teman. Nah, itu menariknya di Zoho. Jadi teman-teman nggak perlu input kredit card untuk coba plan yang kami sediakan untuk trial, nggak perlu. Cukup sign up saja, verifikasi dengan nomor telepon tadi, kemudian teman-teman bisa langsung memilih plan yang teman-teman ingin gunakan untuk trial. Setelah teman-teman pilih, tinggal diklik dan nantinya akan langsung masuk ke domain edition, di mana teman-teman bisa menambahkan domain. Nah, di sini jika teman-teman sudah memiliki domain existing, ini tinggal ditambahkan saja nama domainnya atau teman-teman juga bisa membeli domainnya dari sisi Zoho dan nanti diregistrasikan langsung ke Zoho Mail. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki domain existing, teman-teman tinggal tambahkan di sini nama domainnya. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan nama domainnya, misalkan ya sebagai contoh saya menambahkan di sini teman-teman bisa tambahkan nama domainnya, kemudian klik add now. Dan nanti setelah ditambahkan nama domainnya, nah di sini teman-teman harus melakukan verifikasi domain. Nah, verifikasi domain ini sangat penting untuk membuktikan kepemilikan nama domain. Nah, maaf. Ya, kepemilikan nama domain teman-teman. Nah, ini adalah step pertama untuk teman-teman verifikasi nama domainnya. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengupdate sebuah TXT value. Nah, TXT value ini harus teman-teman publish di DNS Manager teman-teman. Nanti teman-teman harus cek di mana name server teman-teman berada, siapa domain providernya, mana teman-teman membeli domain tersebut. Nah, kita harus cek informasi tersebut. Nah, setelah kita punya informasinya, kita bisa copy TXT value ini ke domain manajernya, nah ke DNS manajernya. Nanti disesuaikan saja informasinya. Setelah kita update DNS manager, nanti kita verifikasi TXT record-nya. Ini untuk membuktikan bahwa domain tersebut adalah
valid, adalah legitimate. Nah, domain tersebut adalah milik kita. Nah, itu adalah verifikasi domain. Kemudian ini, nah setelah teman-teman verifikasi nama domainnya, nanti teman-teman bisa langsung skip nih ke konsol. Nah, di sini teman-teman dapat melihat semua informasi yang ada di dalam domainnya. Normalnya ketika user pertama kali on board, setelah domainnya berhasil diverifikasi, yang mereka harus lakukan adalah migrasi domain. Nah, untuk migrasi domain sendiri, untuk migrasi mailbox itu yang pertama harus dilakukan adalah menambahkan user. Jadi teman-teman harus melakukan user provisioning terlebih dahulu. Misalkan teman-teman punya 50 user di provider sebelumnya, kemudian teman-teman ingin migrasikan ke Zoho Mail. Nah, teman-teman tinggal tambahkan dulu usernya. Teman-teman bisa import. Nah, di sini bisa import usernya, bisa ekspor juga ya keluar. Untuk tambahkan, teman-teman tinggal tambahkan di sini usernya. Teman-teman bisa menambahkan secara manual atau nanti teman-teman bisa import sendiri seperti itu. Nah, setelah nanti di-import, usernya sudah ada, misalkan 50 user, teman-teman bisa langsung melakukan proses migrasi. Nah, untuk proses migrasi sendiri itu ada di dalam Zoho Mail, teman-teman. Jadi ini adalah tampilan yang akan teman-teman lihat ya jika domainnya berhasil diverifikasi dan usernya sudah dibuat. Jadi teman-teman bisa menambahkan di sini. Jadi teman-teman bisa menambahkan user baru secara manual, first name, last name, username, passwordnya, atau teman-teman juga bisa import dari CSV file, CRM, dari provider Zoho lain, atau dari cloud services lain. Dan juga sudah mendukung import user dari Google Workspace, Microsoft 365, dan Amazon Workmail. Kemudian sini setelah teman-teman menambahkan usernya, teman-teman bisa langsung maju ke data migration. Untuk data migration sendiri, teman-teman bisa bisa membuat user baru, bisa melakukan proses migrasi data dengan menggunakan protokol-protokol yang kami sediakan. Nah, di sini kami menyediakan protokol migrasi seperti sini ada dari API based protokol, kita bisa melakukan migrasi dari Google Workspace, Microsoft 365, Amazon Workmail. Kemudian dari email based protokol ada IMAP, POP, dan Microsoft Exchange protokol. Jadi teman-teman bisa memilih metode migrasi yang sesuai dengan existing provider yang teman-teman gunakan. Ke IMAP, teman-teman tinggal pilih IMAP saja di sini. Teman-teman buat dulu migrasinya, kemudian pilih server details-nya, source server address-nya teman-teman pilih, security dan lain-lain teman-teman pilih juga. Kemudian teman-teman tinggal tambahkan. Nah, setelah teman-teman tambahkan, nantinya proses migrasinya akan berjalan di back-end. Proses migrasi itu sepenuhnya sifatnya otomatis, jadi setelah teman-teman tambahkan, prosesnya akan berjalan di back-end. Selama proses migrasi berjalan, teman-teman bisa langsung mengubah juga atau melakukan pointing DNS records-nya. Jadi, teman-teman harus melakukan pointing MX record-nya. Nah, untuk MX record, teman-teman dapat temukan di email configuration. Contohnya di sini ya, teman-teman. Teman-teman bisa menemukan MX record-nya di sini. Jadi di email configuration, teman-teman diharuskan untuk mengupdate record-record seperti MX record, SPF, DKIM, dan DMARC. Nah, DMARC ini opsional dan BIMA juga opsional. Nah, untuk MX record ini adalah records yang paling penting. Jadi teman-teman harus mengupdate ini. Updating DNS record ini, proses cut over-nya bisa dilakukan setelah proses migrasi selesai atau selama proses migrasi berjalan. Teman-teman bisa update di sini. Jadi setelah teman-teman update MX record-nya, teman-teman harus menunggu dulu 1 kali 24 jam. Itu adalah masa propagasi yang teman-teman harus tunggu. Masa propagasi itu wajar dan memang umum di semua provider manapun. Jadi ketika teman-teman merubah satu provider ke provider lainnya, sistem akan mengenali bahwa teman-teman merubah infrastruktur emailnya dan nantinya internet secara global akan dilakukan perubahan dan akan mengalami masa propagasi. Masa propagasi biasanya akan ada disrupsi di emailnya. Maka dari itu, ketika teman-teman melakukan planning untuk migrasi, teman-teman harus dibuat timeline-nya secara seksama. Ditentukan kapan akan dilakukannya dan apakah ada hari-hari yang memang tidak masalah jika ada email disruption tadi. Setelah email berhasil diverifikasi, di sini kita verifikasi MS record-nya,
semua email baru itu akan masuk ke infrastruktur Zoho Mail. Dan email yang masuk ke infrastruktur Zoho Mail itu akan diterima di webmailnya di sini. Ada beberapa cara di mana teman-teman menerima emailnya. Yang pertama, kita punya tampilan webmail. Webmail di Zoho Mail itu dapat digunakan untuk teman-teman bisa memanage mailbox teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan Zoho Mail webmailnya untuk memanage mailbox teman-teman. Kita kirim dan terima email. Kita juga memiliki fitur-fitur penunjang lainnya seperti kalender. Teman-teman bisa membuat agenda teman-teman di sini menggunakan kalender. Bisa share secara internal maupun eksternal di dalam Zoho Calendar. Itu juga bisa. Kemudian kita punya Zoho To Do. Zoho To Do adalah aplikasi task management yang kami miliki. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan Zoho To Do untuk membuat sebuah tugas, mendelegasikannya ke hingga 5 orang yang berbeda, bisa dan juga start date dan date-nya kapan, deskripsinya ditambahkan, subtask jika diperlukan, dan lain-lain. Kemudian, karena ini menggunakan Kanban board, jadi teman-teman tinggal drag and drop saja. Nah, jadi tinggal drag and drop saja setiap tugas yang teman-teman kerjakan. Seperti itu. Kemudian kita juga punya notes di sini. Nah, ini adalah sticky notes pada umumnya. Teman-teman bisa taruh informasi apapun di dalam sticky notes ini, itu juga bisa. Kemudian kita punya contacts, di sini ada personal contact dan ada organization contacts. Kemudian untuk bookmarks, teman-teman bisa menyimpan URL-URL penting di dalam akun Zomail teman-teman langsung dari sini. Dan juga kami punya resource booking. Nah, resource booking ini simpelnya, teman-teman bisa melakukan booking ruangan fisik, entah itu ruangan meeting, proyektor, atau booking lain, nah itu via Zoho Resource Booking ini. Jadi langsung dalam kalender teman-teman. Kalau teman-teman butuh menggunakan satu ruangan meeting room, dari jam 2 siang hingga jam 4 sore misalkan, teman-teman tinggal blok saja waktunya, dan nanti pilih ruangan meetingnya. Jadi ketika ada tim lain yang ingin menggunakan ruangan meeting yang sama di waktu yang sama, mereka bisa cek kalender mereka. Jadi apakah ruangan meeting tersebut tersedia untuk kita gunakan atau tidak. Nah, itu adalah resource booking. Dan dalam Zomail juga kita punya fitur-fitur penunjang lainnya. Ini adalah fitur yang unik ya. Ini adalah unique selling point yang hanya dimiliki oleh Zomail. Namanya Zomail Streams. Nah, apa itu Zomail Streams? Simpelnya, Zomail Streams adalah fitur di mana teman-teman bisa merubah sebuah static email statis. Contohnya, email statis adalah seperti ini, email as is saja, kirim terima email seperti biasa, menjadi sebuah space kolaboratif, di mana teman-teman bisa berkolaborasi, teman-teman bisa mendiskusikan sebuah hal-hal tertentu langsung dari sini. Nah, caranya, use case-nya seperti ini, teman-teman. Contoh, saya punya email di tanggal 25 Mei. Ini adalah email statis yang saya terima. Nah, kalau misalkan saya ingin mendiskusikan konten email ini, saya ingin membawa rekan kerja saya tinggal scroll ke bawah dan saya melihat ada sebuah chatbox di bawah. Di chatbox ini saya bisa tag rekan kerja saya. Nah, misalkan saya tag rekan kerja saya, dan saya klik share emailnya. Nah, ketika saya klik share email, email tersebut akan dibagikan ke sisi mereka. Nah, di sini ketika email dibagikan, ke sisi mereka, nah, jadi mereka akan menerima notifikasi bahwa saya membagikan email ini untuk didiskusikan. Jadi saya nggak perlu lagi tuh forward emailnya satu persatu. Saya nggak perlu menunggu mereka untuk memforward emailnya, atau saya menginformasikan kembali via forward, itu nggak perlu. Jadi teman-teman bisa langsung mendiskusikan konten email yang sama via email conversation itu sendiri. Jadi langsung di sini teman-teman. Teman-teman bisa mendiskusikannya, teman-teman kalau misalkan punya feedback yang ingin diinformasikan, input yang ingin di-share, teman-teman bisa langsung share di dalam percakapan yang sama. Nah, itu adalah fitur Zoho Mail Streams yang hanya tersedia di aplikasi Zoho Mail. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan diskusi dua arah, memberikan input, memberikan feedback, diskusi secara internal dengan teman-teman dari dalam aplikasi Zoho Mail. Jadi nggak perlu lagi kita share emailnya via forward, seperti itu. Selain Zoho Mail, kita juga punya aplikasi lain yaitu Zoho Click. Nah, Zoho Click ini adalah aplikasi instant messaging. Nah, untuk aplikasi instant messaging di dalam Zoho Workplace, teman-teman bisa menggunakannya untuk text chat, bisa audio call, bisa video call, maupun screen sharing. Seperti itu. Nah, ini dengan Zoho Click, teman-teman dapat terhubung secara instan dengan rekan kerja teman-teman. Teman-teman bisa menelpon mereka, teman-teman bisa mendiskusikan konten-konten email ataupun hal-hal yang
hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan teman-teman itu bisa didiskusikan langsung dari dalam Zoho Click. Dan juga Zoho Click mendukung modul remote working, di mana teman-teman bisa menggunakan modul ini untuk untuk teman-teman yang bekerja secara remote. Jadi bisa langsung didiskusikan di sini. Teman-teman bisa masuk ke remote working dan lain-lain. Kemudian kita juga punya modul fitur-fitur lain seperti status. Jadi teman-teman bisa set berbagai macam status yang berbeda. Teman-teman di END, teman-teman tidak ingin mendapatkan notifikasi apapun, itu bisa di-set di END. Kalau misalkan sedang makan siang, bisa di-set untuk makan siang. Kita juga bisa set custom status yang berbeda di sini. Status-status lain kita bisa set apakah kita sedang meeting, kita sedang sholat Jumat, kita sedang cuti di hari itu, dan lain-lain. Selain Klik, kita juga punya Zoho Meeting. Nah, Zoho Meeting adalah aplikasi online meeting web conferencing solutions yang kami miliki. Jadi teman-teman bisa membuat meeting instan kurang dari 10 detik dan bisa menjadwalkan sebuah meeting. Nantinya, meeting yang dibuat akan tersinkronisasi otomatis dengan aplikasi kalender di Zoho Mail-nya. Jadi teman-teman bisa langsung melihat meeting-meeting yang teman-teman jadwalkan. Meeting yang dijadwalkan di Zoho Meeting itu akan mengenerate sebuah URL. Nah, link-nya teman-teman bisa gunakan untuk join ke ruangan meeting tersebut. Jadi, teman-teman bisa langsung join via browser teman-teman. Kami juga menyediakan aplikasi mobile phone dan ada di desktop application juga, di mana teman-teman bisa langsung join. Nah, seperti aplikasi meeting pada umumnya, teman-teman bisa berbagi audio, video, screen sharing, dan lain-lain. Teman-teman bisa merekam meeting juga untuk di-share ke rekan tim yang lain yang berhalangan hadir misalkan, itu juga. Kemudian kita punya Zoho Connect, teman-teman. Nah, Zoho Connect ini adalah aplikasi intranet communication. Nah, untuk aplikasi intranet di dalam Zoho Workplace itu bisa digunakan untuk diskusi internal teman-teman. Simpelnya ini adalah Facebook, tapi untuk internal teman-teman saja. Jadi teman-teman bisa mendapatkan pengalaman sosial media di dalam Zoho Connect ini. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan reaction, bisa like, bisa komen. Teman-teman juga bisa buat sebuah sesi town hall, teman-teman bisa join ke sesi town hall, dan lain-lain. Kemudian di sini juga teman-teman bisa memberikan sebuah voting ya, teman-teman bisa posting hal apapun, teman-teman bisa tag rekan kerja teman-teman untuk join ke dalam diskusi, ke dalam postingan yang teman-teman lakukan. Itu juga bisa. Di dalamnya ada juga groups. Nah, teman-teman bisa membuat di sini public groups ataupun private groups bisa dibuat. Akan public groups untuk orang-orang yang suka pedal, public groups untuk orang-orang yang suka lari, orang-orang yang suka sepedahan. Nah, kita bisa buat public groups-nya di sini. Jadi mereka bisa share sepeda apa yang mereka gunakan. Jika mereka ingin menjual sepatu, mereka ingin menjual hal-hal lain, yang mereka tinggal posting saja di public groups yang ada di dalam Zoho Connect. Jadi Zoho Connect bisa mendekatkan teman-teman atau membuat sebuah pengalaman kerja, ruangan kerja yang lebih sehat lagi, di mana semua employee itu bisa terhubung di sana, bisa berbagi pengalaman mereka, jika ada hobi yang sama dan lain-lain, bisa didiskusikan langsung di Zoho Connect. Kemudian kita juga punya Zoho Work Drive. Zoho Work Drive adalah aplikasi cloud storage yang kami miliki. Dengan Zoho Work Drive, teman-teman dapat menyimpan semua files apapun di sini. Files ataupun folders dapat teman-teman simpan. Nah, di Zoho Work Drive ini, teman-teman dapat melakukan migrasi juga. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin melakukan migrasi filesnya dari Google Drive sebagai contoh, teman-teman bisa langsung dimigrasikan ke dalam Zoho Work Drive. Jadi ada tim Zoho Work Drive yang akan membantu teman-teman. Teman-teman tinggal raise request-nya saja dan nanti akan dibantu oleh tim terkait. Semua datanya akan dimigrasikan ke sini beserta hak aksesnya. Privilege-nya juga akan dimigrasikan. Di sini teman-teman bisa share files yang teman-teman miliki, bisa share ke internal maupun ke eksternal. Nah, untuk internal teman-teman bisa set up different access levels ya di sini, dan juga untuk external share link teman-teman tinggal share saja di sini. Dan nanti akan ada link eksternal yang bisa teman-teman bagikan, seperti itu. Kemudian di Zoho Work Drive juga kita bisa mensinkronisasikan dengan local storage kita. Jadi teman-teman bisa synchronize dengan drive yang ada di local PC teman-teman atau di laptop teman-teman dengan Zoho Drive. Nah, itu juga bisa. Jadi jika ada files yang diupdate, files yang dirubah, itu akan tersinkronisasi juga dengan cloud storage teman-teman yang ada di Zoho Drive. Dan kita juga punya Zoho Vault. Zoho Vault adalah aplikasi password manager yang dimiliki oleh Zoho Workplace. Dengan Zoho Vault, teman-teman dapat menyimpan semua kredensial penting di sini. Teman-teman dapat menyimpan banyak kredensial di sini.
seperti site, password, address, payment card, secure note, dan lain-lain. Nah, di era teknologi sekarang, penting bagi kita untuk memastikan bahwa setiap password atau kredensial yang kita miliki itu disimpan di tempat yang benar-benar aman. Jadi teman-teman harus mengurangi menyimpan password di notes WhatsApp teman-teman, di notes handphone teman-teman, entah itu di iPhone ataupun di Android-nya, atau ditulis di sticky note, ditempel di cubicle. Nah, itu harus dikurangi. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan Zovault ini untuk menyimpan kredensial-kredensial penting tadi. Nah, dengan teman-teman menyimpan di sini, teman-teman dapat menggunakan fungsi auditnya juga. Jadi di dalam Zovault kita punya fungsi audit, di mana dengan fungsi audit ini dapat membantu teman-teman untuk melihat action apa saja yang dilakukan oleh semua employee atau oleh departemen saya. Nah, misalkan saya punya satu password nih yang di-share ke 5 orang yang berbeda. Nah, dengan audit trail ini kita bisa mengetahui nih siapa yang mengakses passwordnya terakhir, siapa yang terakhir kali mengakses password, dari mana mereka mengakses passwordnya, action apa yang mereka lakukan, apakah mereka yang mengakses passwordnya, mereka melihat passwordnya, mereka share passwordnya ke third party, mereka melakukan copy passwordnya, atau mereka modifikasi passwordnya. Nah, itu kita bisa cek. Jadi kalau misalkan ada service yang berubah atau service yang tidak bisa diakses tiba-tiba, kita bisa langsung cek ke auditnya. Siapa orang yang terakhir mengakses passwordnya dan apa yang mereka lakukan. Tuh. Itu kita bisa lihat juga. Selain itu di dashboard dari Zovault kita bisa melihat nih password-password yang kita miliki. Nah, nanti akan ditampilkan juga password assessment score-nya. Berapa banyak password yang memang weak, yang reuse, yang ada informasi username di dalamnya, yang sudah lama, dan lain-lain. Nanti akan diberikan assessment score-nya. Kemudian informasi-informasi seperti all password-nya, password action, password validity, dan lain-lain akan ditampilkan juga. Jadi teman-teman bisa terus mengupdate password-nya untuk meningkatkan keamanan di infrastruktur di environment teman-teman seperti itu. Nah, itu adalah Zovault. Dan 3 aplikasi yang terakhir kita punya aplikasi Office ini. Aplikasi Office di dalam Zoho Workplace itu ada 3. Yang pertama adalah ZoSheet. ZoSheet adalah aplikasi number processing application yang tersedia di Zoho Workplace, di mana teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengolah data-data mentah teman-teman. Ini sama seperti aplikasi let's say yang ada di market seperti Microsoft Excel ataupun Google Docs, Google Sheet seperti itu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa gunakan untuk mengolah data-data mentah jadi divisualisasikan dengan menggunakan grafik dan lain-lain, itu juga bisa. Kemudian kita juga punya Zoho Writer. Nah, Zoho Writer adalah aplikasi word processing application di sini. Jadi teman-teman bisa mengolah data-data, mengolah kata, mengelola dokumen teman-teman langsung dari Zoho Writer. Nah, teman-teman bisa melakukan kolaborasi juga secara real time. Di aplikasi-aplikasi Office yang kami miliki, dan yang terakhir adalah aplikasi ZoShow, ini untuk pembuatan presentasi online. Jadi teman-teman bisa membuat presentasi bisnis yang menarik, yang engaging dengan menggunakan berbagai macam templates dan animasi yang kami sediakan, teman-teman bisa langsung membuatnya di sini. Nah, dan juga dengan integrasi AI, yaitu Zia, teman-teman bisa mengenerate konten dari presentasi yang teman-teman ingin gunakan langsung dari sini. Seperti itu. Kemudian di 3 aplikasi Office tadi, Zoho Sheet, Zoho Writer, dan Zoho Show, memungkinkan teman-teman untuk berkolaborasi secara real time. Jadinya jika teman-teman ingin share atau teman-teman ingin mengerjakan satu dokumen dengan ada kolaborasi dengan 3 atau 5 orang, teman-teman tinggal share saja ke mereka. Dan nanti setiap perubahan yang mereka lakukan, setiap update yang mereka lakukan, itu akan terrefleksi di sisi teman-teman. Nah, itu menandakan bahwa proses kolaborasinya itu real time, itu akan langsung terlihat di tim mereka juga. Nah, itu adalah aplikasi-aplikasi dari Zoho Workplace. Oke, mungkin saya cukupkan teman-teman penjelasan singkat tentang bagaimana teman-teman bisa sign up ke Zoho Mail. Baik, terima kasih Akil atas penjelasannya, demonstrasi mengenai bagaimana langkah-langkah ketika Anda memulai Zoho Workplace dan juga aplikasi-aplikasi di dalamnya yang tadi sudah didemokan juga, sehingga Anda bisa memanfaatkan Zoho Workplace semaksimal mungkin untuk produktivitas Anda. Nah,
Berikutnya, kami juga ingin menginformasikan kepada rekan-rekan bahwa Zoho Workplace ini bisa diintegrasikan dengan aplikasi favorit Anda, baik itu aplikasi in-house atau aplikasi dari Zoho, seperti misalnya Zoho Projects, Zoho CRM, Zoho Campaign, dan lain-lainnya, atau juga bisa terintegrasi dengan aplikasi dengan pihak ketiga yang bisa Anda temukan di Zoho Marketplace. Dan Zoho Workplace ini juga punya banyak sekali penghargaan. Untuk Zoho Mail sendiri sebagai salah satu aplikasi di dalam Zoho Workplace, ini nih sudah memenangkan penghargaan anti-spam engine dari Virus Bulletin, di mana Zoho Mail berhasil mengklasifikasikan semua sampel yang sah dengan benar dan memblokir lebih dari 99% email malware dan juga phishing. Dengan skor akhir 98,65, produk Zoho Mail ini mendapatkan sertifikasi VB Spam. Dan Zoho Workplace sendiri sudah menerima penghargaan di tahun ini dari Capterra sebagai Best Value dan juga mendapatkan penghargaan dari Crossdesk sebagai Quality Choice dan juga Trusted Vendor. Baik, itu saja rekan-rekan webinar kita di hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai berjumpa di webinar berikutnya. Selamat aktivitas Anda semuanya. Selamat siang rekan-rekan.